Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sahabat moderasi dimanapun berada, alhamdulillah pada siang hari ini kita berjumpa lagi dalam acara Ramadan Salam, serial mengaji kebangsaan perspektif Islam rahmatan lil alamin berbasis kitab Nabiur Rahmah karangan Dr. Kiai Haji Fakihuddin Abdul Qadir. Acara ini terselenggara atas kerjasama Rumah Moderasi Beragama IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Jala Storia, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, Kongres Ulama Perempuan Indonesia, Asian Muslim Action Network Indonesia, Mubadala ID, dan ofisial IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan mengupas tentang keseimbangan alam, isi rahmatan lil alamin dalam perlindungan keseimbangan alam bersama narasumber kita Bapak Kiai Haji Helmi Aliyafi. Ya, kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum Pak Kiai Helmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kiai? Suara saya kedengaran ya? Dengaran Pak, alhamdulillah. Salam silaturahim dari kami. Pada kesempatan kali ini, insya Allah tema yang tema yang akan kita angkat tentang visi rahmatan lil alamin dalam perlindungan keseimbangan alam, serial mengaji kebangsaan perspektif Islam rahmatan lil alamin berbasis kitab Nabiur Rahmah. Sebagaimana kita ketahui bersama, dalam kitab Nabiur Rahmah ini ada satu bab khusus mengenai kasih sayang terhadap hayawan dan pelestarian lingkungan. Tepatnya bab ar-rahmatu bil hayawani wal hifadhi 'alal bi'ati. Insyaallah 1 jam ke depan saya Kusdiana selaku moderator akan menemani narasumber kita pada kesempatan kali ini untuk mengupas bagaimana sejauh apa peran daripada tokoh-tokoh agama, peran manusia secara umum maupun pemerintah dalam menjaga keseimbangan alam ini. Dalam kitab Nabiur Rahmah banyak hadis yang disitir oleh mu'allif Bapak Dr. Fakihuddin Abdul Qadir, di antaranya hadis tentang hakil hifadhi 'alal bi'ah, yakni hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim riwayat Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'batan fa afdaluha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit tariqi wal haya'u syu'batun minal iman. Ada satu hal yang digarisbawahi dalam kitab Nabiur Rahmah ini, yakni terlepas daripada afdal wa adnanya adalah sisi imatatul adza 'anit tariq, menyingkirkan duri di jalan. Di sini disebutkan bahwasanya hal ini bukan hanya sekedar menyingkirkan duri di jalan, tapi lebih dari itu bahwasanya hal ini adalah menjaga keseimbangan alam dan menjaga keselamatan jiwa manusia. Tentang peran manusia sendiri dalam mengelola keseimbangan alam, Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan dalam Al-Qur'an bahwasanya manusia ditunjuk menjadi khalifah di muka bumi ini, sebagaimana termaktub dalam Al-Baqarah ayat 30. Dan di sisi lain Allah Subhanahu wa taala memberikan predikat zaluman jahula dalam diri manusia yang pada saat itu akan mengemban atau bersedia mengemban amanahnya. Nah, pertanyaan awal yang akan kita kupas bersama narasumber kita Bapak Kiai Haji Helmi Aliyafi adalah bagaimana pandangan Bapak sendiri terkait dengan peran manusia sebagai imaratul ard, di mana dalam satu sisi Allah menjadikan manusia itu khalifah di muka bumi, sementara di sisi lain Allah
memberikan predikat zaluman jahulah kepada Bapak Kiai Haji Helmi Aliyafi. Waktu dan layar kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Terima kasih kesempatan yang diberikan untuk bincang-bincang siang ini. Menyangkut pertanyaan tadi, saya ingin sedikit memberikan ilustrasi bahwa alam ini kalau menurut ilmu pengetahuan itu tercipta miliaran tahun yang lalu. Nah, dalam prosesnya itu konon menurut para ahli beberapa kali mengalami kepunahan atau ancaman kepunahan. Terakhir itu ketika ada satu meteor yang sebesar lapangan bola masuk menimpa bumi dan itu memusnahkan seluruh kehidupan di atas permukaan bumi, baru pelan-pelan kemudian lalu muncul kembali. Nah, yang kedua, manusia modern dalam arti kita yang Nabi Adam baru muncul sekitar paling banyak 100.000 tahun yang lalu. Nah, saya melihatnya, memaknainya bahwa dari sejak awal penciptaan alam ini, pada dasarnya itu baru mencapai keseimbangan dan layak dihuni itu oleh manusia itu sekitar ketika manusia modern muncul, yakni Adam alaihissalam. Nah, oleh karena itu kemudian maka kepada manusia itu diberikan amanat bahwa atau sebenarnya mandat tugasnya sebagai khalifah adalah menjaga, salah satunya menjaga keseimbangan alam. Beberapa ayat itu dalam Al-Quran ada ayat, potongan ayat latus sidu fil ardi ba'da islahiyah, itu tersebar di berbagai jangan merusak bumi setelah keseimbangannya disempurnakan. Betul. Karena itu akan punya konsekuensi. Nah, itu saya mengkaitkannya ke situ. Lalu kemudian itu tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi, selain menegakkan bagaimana membangun relasi yang adil antara manusia, juga ada bagaimana membangun relasi yang adil terhadap alam, dan itu maknanya menjaga keseimbangan alam. Tetapi kemudian pada surat Al-Ahzab tadi yang disebutkan bahwa ketika menerima mandat itu manusia disebut zaluman jahulah. Nah, itu bisa dimaknai bahwa sebenarnya dia manusia ini memang kecenderungan untuk mengkhianati apa yang ditawarkan kepadanya itu. Dia kemudian ketika menerima mandat itu, memikul mandat itu, kemudian itu menjadi amal zalim karena ia tidak menunaikan amat itu dengan baik, dan kemudian menjadi bodoh atau amat bodoh karena dia tidak mau menerima, karena dia mau menerima amat itu tapi kemudian mengkhianatinya. Jadi
apalagi kalau dilihat kaitannya dengan ayat bahwa sesungguhnya Allah menyiksa orang-orang munafik laki-laki maupun perempuan, juga menyiksa orang musyrik laki-laki maupun perempuan. Nah, bagi saya ini maknanya bahwa maksudnya kalau kita lihat di surah Al-Baqarah itu ada yang mengatakan wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Jadi clear itu orang-orang yang ada kecenderungan munafik, dalam arti kalau dia berhadapan dengan kita seolah-olah dia mengatakan kita bersama-sama memperbaiki alam, tetapi di belakang itu mereka melakukan pengrusakan kepada alam. Saya kira itu sementara apa yang saya bisa jelaskan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Helmi. Ya, sahabat moderasi perlu diketahui juga bahwa beliau ini aktivitasnya luar biasa padatnya, dan salah satunya beliau merupakan Majelis Musyawarah UPI, Kongres Ulama Perempuan Indonesia, dan juga salah satu penyusun naskah musyawarah ya, naskah musyawarah keagamaan Kongres Ulama Perempuan Indonesia tentang perusakan alam. Jadi narasumber kita pada kali ini merupakan pakarnya atau bidangnya yang berkaitan dengan ekosistem alam semesta ini. Yang menyambung dari penjelasan Pak Kiai Helmi tadi, dapat kita katakan bahwasanya memang manusia ini memiliki beban dan tanggung jawab yang luar biasa menjadi peran utama dalam menjaga keseimbangan alam. Pertanyaan yang mungkin muncul dari hal tersebut, ketika hampir terjadi perubahan musim, khususnya di wilayah kita ini, banyak menyebabkan kerusakan alam dan juga banyak menyebabkan kerugian bagi manusia itu sendiri, Pak Kiai. Nah, apakah hal ini menandakan kita manusia kurang mampu atau bahkan mungkin tidak memahami terhadap gerak-gerik alam atau tingkah alam semesta ini? Mangga, Pak Kiai. Ya, terima kasih. Menurut saya ini problemnya ada pada cara pandang kita terhadap alam. Cara pandang yang didasarkan pada nilai-nilai ilmu dan teknologi yang berkembang sejak tahun 1500-an atau 1700-an, yang kemudian menjadi karakteristik era modern. Sebelumnya itu kan, sebelumnya abad-abad itu, pandangan dunia yang dominan itu adalah bahwa alam ini bersifat organik, hidup. Alam semesta sebagai sesuatu yang bersifat organik, hidup. Tapi kemudian sesudah itu diganti dengan cara pandang bahwa alam tak lebih daripada sebuah mesin. Nah, kalau tidak salah ini dimulai dari dimulai dari revolusi ilmu. Ada beberapa nama itu yang perlu dicatat, seperti Francis Bacon, Descartes, John Locke, dan lain-lain. Nah, kalau pada zaman sebelumnya itu, zaman kuno, tujuan ilmu adalah mencari kearifan, mencoba memahami tatanan alam dan kehidupan harmonis dengan alam. Tetapi maksud saya sikap dasar dari ilmu itu adalah ekologis. Tetapi kemudian orang seperti Bacon itu muncul dengan metode penelitian barunya yang tidak hanya penuh dengan semangat, tapi juga bisa disebut kejam. Dalam pandangannya itu alam itu harus diburu, harus ditaklukkan, harus dijadikan budak. Jadi tujuan ilmu adalah mengambil rahasia alam secara paksa. Mungkin ini gambar dari
gambar pandangan seperti ini diilhami daripada pengadilan terhadap para ahli sihir di zaman Bacon itu. Alam dipandang sebagai perempuan atau tukang sihir yang harus ditaklukkan. Nah, perubahan itu kemudian konon itu disempurnakan oleh Descartes itu, yang melihat bahwa bahasa alam adalah matematika. Bagi Descartes, alam semesta itu adalah sebuah mesin, tidak lebih dari sekedar mesin. Tak ada tujuan, tak ada kehidupan, tak ada spiritualitas alam. Alam bekerja sesuai dengan mekanik. Perubahan gambaran dari organisme yang hidup menjadi mesin itu mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap manusia dan lingkungan alam. Sampai sekarang ini saya kira. Dan itu mempengaruhi cara produksi kita. Sistem produksi yang kita gunakan sekarang ini itu sangat eksploitatif kepada alam. Didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi, itu manipulasi dan mengeksploitasi alam, dan kayaknya ini menjadi karakter kebudayaan zaman modern. Itu yang membuat kemudian menurut saya terjadi kerusakan lingkungan, dan efeknya adalah segala macam banjir, segala macam bencana alam yang kita peroleh sekarang ini. Saya kira itu. Luar biasa sekali. Jadi di sini bahwasannya memang cara pandang kita mandang tentang perubahan alam ini tidak terlepas daripada adanya pengaruh perkembangan teknologi juga yang luar biasa pesatnya. Kemudian ada mungkin hal yang sering menjadi benak pertanyaan dalam diri saya pribadi dan juga mungkin kawan-kawan di sini ketika mengatakan pengkajian dan yang lainnya. Adakah korelasi dari perubahan iklim dengan kehidupan manusia itu sendiri, Pak Kiai? Nah, kalau kita lihat ya pastilah. Misalnya gini, pemanasan global itu pasti mempengaruhi banyak hal. Kenaikan suhu bumi tidak hanya berdampak pada naiknya temperatur bumi, tapi juga itu mengubah sistem iklim, dan itu berpengaruh. Misalnya berpengaruh kepada kualitas dan kuantitas air bersih, maksudnya air minum, kemudian habitat, hutan, kesehatan, dan lain-lain. Kualitas air ini, sumber air kita itu semakin terkuras, habis, yang kemudian kuantitasnya juga semakin banyak tercemar. Lalu efek lain dari perubahan iklim kan ada ini musim susah diperiksa, kapan misalnya agak susah kapan datangnya hujan, kapan datangnya musim kering, dan kita kebanyakan kena musim kering sehingga banyak sekali terjadi gagal panen dan seterusnya. Nah, bukan hanya itu, pengaruh cuaca juga berpengaruh terhadap kesehatan, saya kira. Perubahan iklim dapat mengakibatkan perubahan cuacanya ekstrim sehingga menimbulkan perubahan perilaku dan mental, seperti misalnya meningkat alergi dan risiko sakit jantung dan sebagainya. Saya kira itu bisa dikatakan pasti itu perubahan itu akan punya efek kepada kehidupan manusia. Ya, dan itu memang sangat kita rasakan, Pak Kiai, ya. Artinya ketika gagal panen bagaimana berpengaruh terhadap kualitas kehidupan baik sosial maupun individu masyarakat. Mungkin tadi disebutkan juga kualitas air, ya, air untuk minum ataupun untuk mandi dan yang lainnya. Ya, memang sangat berpengaruh sekali. Kemudian kita sedikit mengerucut ke lingkungan kita. Menurut Bapak sendiri, kondisi lingkungan khususnya di negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini seperti apa, Pak? Apakah memang banyak muncul kebijakan-kebijakan
yang dapat memicu atau menyebabkan kerusakan lingkungan? Saya kira problemnya ini berakar, perlu jauh ke belakang. Saya ingin mengambil titik dari masa Orde Baru. Nah, saya kira sejak zaman Orde Baru itulah terjadi kerusakan alam yang besar. Sebelumnya tentu saja sudah terjadi, cuman kita bisa mengatakan itu zaman mulai betul-betul eksploitasi terhadap alam. Itu kembali kepada paradigma pembangunan, dan mungkin masih berlaku sekarang, mengejar pertumbuhan tanpa batas itu. Jadi, dan itu maksudnya pertumbuhan ekonomi. Dan memang pada dari pembangunan kita ini, kita selalu disodori dengan statistik tentang pertumbuhan ekonomi. Tetapi sebenarnya itu dengan mengeksploitasi alam, hutan, menyusut dengan berbagai cara, misalnya dijadikan perkebunan, lalu macam-macam, ada yang jadi jalan dan seterusnya, hutan di kapling dan seterusnya. Nah, itu efeknya itu kerusakan alam. Belum lagi zaman dulu itu pertanian bukan sampai sekarang itu tetap menggunakan, misalnya pernah ada masa itu menggunakan bahan kimia yang berlebihan, dan efeknya adalah kita selalu diserang hama dan seterusnya. Nah, secara sederhana saya ingin mengatakan bahwa sebenarnya sejak zaman Orde Baru itu kebijakan pemerintah itu membuka atau bisa disebut mengundang para investor luar negeri untuk pembangunan industri ini, dan itu dimaksudkan untuk memicu pertumbuhan ekonomi. Tetapi yang dilakukan adalah sebenarnya mengeksploitasi alam habis-habisan. Saya kira itu yang terjadi di negeri kita ini, dan itu berlangsung sampai sekarang. Ya. Iya, terima kasih Pak Kiai. Masih terkait dengan peran manusia ya, kita ketahui bersama bahwasannya beberapa bulan yang lalu Indonesia sendiri banyak dirundung bencana alam. Salah satunya adalah banjir. Ya. Kemarin kami juga sedikit mengupas salah satu daerah yang dekat dengan wilayah kami terdampak banjir, salah satunya di Subang ya. Ada sebuah pernyataan dari Wakil Gubernur ya, Bapak UU Ruzanul Ulum, bahwasanya penyebab banjir besar tersebut adalah imbas dari kerusakan lingkungan, di mana salah satu penyebabnya adalah adanya penambangan ilegal atau penambangan liar di wilayah luar Subang atau wilayah sekitar daerah Subang. Nah, dalam hal ini menurut Bapak, apa yang harus dilakukan pemerintah pada khususnya dan warga negara Indonesia pada umumnya agar dapat tumbuh kesadaran lingkungan di masyarakat atau kesadaran lingkungan di masyarakat ini dapat terwujud, dan sejauh mana batasannya kita bisa memanfaatkan kekayaan sumber daya alam? Nah, yang sepanjang yang saya tahu yang disebut penambangan ilegal itu dalam banyak kasus sebenarnya bukan rakyat yang melakukan itu. Jadi mereka ini kalau kita baca kabarnya itu, mereka menggunakan alat berat itu, alat berat untuk aktivitasnya itu. Dan uniknya adalah ini bukan hanya terjadi di Subang, saya kira ini di berbagai tempat di Indonesia ini ada penambangan liar, dan itu pada dasarnya perusahaan yang melakukan. Cuman kita nggak tahu ya usulnya perusahaan itu seperti apa. Nah, ini
menurut saya ini seperti organisasi apa namanya ya, kriminal yang terorganisir kayaknya dengan baik ini. Karena ini ini bukan apa pemodal besar gitu. Nah, uniknya dalam banyak kasus, saya nggak tahu di Subang, tapi dalam banyak kasus biasanya kalau orang ribut itu mereka bisa menghilang atau ada yang ditangkap dan seterusnya. Tetapi begitu tenang itu datang lagi, dan uniknya adalah itu menggunakan wallahu alam apa yang terjadi itu biasanya menggunakan fasilitas pemerintah. Apa namanya? Jadi ketika ditanya apa yang harus dilakukan dengan itu, agak susah mengatakan itu. Nah, artinya yang biasanya memang kerepotan adalah pemerintah daerah yang berkorban. Tetapi ini saya kira terkait dengan relasi atau hubungan antara pusat dan daerah. Gimana caranya itu supaya mungkin seharusnya anggota DPR provinsi atau daerah ini yang harus diperkuat untuk menyuarakan hal-hal seperti ini. Sebab ini hampir pasti itu tidak hanya merugikan, artinya sumber daya kita tersedot itu dan keuntungannya itu juga merusak alam. Jadi kalau saya mungkin ini DPRD yang harus bersuara, dan itu harus didukung oleh organisasi-organisasi sosial dan NGO setempat. Saya kira itu, ini agak unik kasus seperti ini. Ini tidak hanya terjadi di hampir seluruh Indonesia ada pengembangan liar yang sebenarnya modalnya besar, bukan rakyat. Oh iya. Kemudian terkait dengan pemanfaatan sumber daya alamnya atau kekayaan sumber daya alamnya, kira-kira sejauh mana batasannya kita dapat dikatakan bisa memanfaatkan kekayaan sumber daya alam tersebut? Ya itu saya nggak tahu. Ini sekarang kita sudah masuk dalam dunia modern, apa namanya, dunia yang sangat megah ya. Sebenarnya kan apa namanya, dunia modern ini mendorong kita untuk hidup dalam kemewahan. Nah, sehingga efeknya tadi mengejar pertumbuhan itu yang membuat proses produksi dan sistem produksi itu tidak terkontrol dengan baik. Nah, sejauh mana batasannya? Seharusnya memang sih sederhananya hidup sederhana gitu. Sederhana dalam arti gini, tidak konsumtif. Tidak konsumtif itu kan artinya tidak membeli barang yang tidak perlu, tidak membeli barang yang yang sebenarnya masih ada yang lain yang bisa digunakan gitu. Karena memang para orang-orang yang mengendalikan sistem produksi ini itu memang ingin merangsang kita supaya nafsu belanja kita itu semakin menjadi-jadi. Nah, dan repotnya sebenarnya ketika hal itu terjadi itu punya dampak kepada eksploitasi terhadap alam itu. Padahal kita sebenarnya sudah diingatkan supaya tidak hidup untuk tidak berlebihan itu. Jadi sejauh mana batasannya mungkin perlu didiskusikan secara lebih khusus itu. Tapi yang jelas kita mengacu ke agama, sebaiknya Ya, terima kasih Pak Kiai. Paling tidak 2 poin dasar yang saya garis bawahi, sisi kesederhanaan dan
penggunaan sesuai dengan kebutuhan. Artinya tidak ada sisi berlebihannya. Seperti itu ya, Pak Kiai. Ya, kemudian kebetulan kemarin kami juga sedikit mengadakan diskusi. Salah satunya adalah fatwa Kongres UPI ya, tentang atau naskah hasil musyawarah UPI tentang perusakan alam, di mana salah satu perumusnya juga Bapak Kiai Helmi. Jadi kebetulan di sini juga perlu saya tanyakan lebih langsung. Ada satu poin yang menurut saya sangat menarik di sini, yakni pada poin rekomendasi masyarakat disebutkan pada poin A, adanya atau melakukan gerakan penyelamatan ibu bumi, di mana perempuan menjadi sentral dari pelestarian alam dan menjaga keseimbangan ekosistem. Nah, di sini yang mungkin perlu saya tanyakan, sejauh mana urgensi keterlibatan perempuan dalam menjaga kelestarian dan keseimbangan alam? Begini, ini gagasan dasarnya sebenarnya itu bahwa sebenarnya yang paling memperoleh kerepotan itu kalau dengan persoalan lingkungan itu adalah para ibu-ibu, para perempuan. Dan mereka lah yang misalnya mereka yang paling pertama merasakan bagaimana pemanasan global itu. Mereka yang paling pertama merasakan tentang rusaknya air, kualitas dan kuantitas air. Nah, oleh karena itu kita bisa mengatakan ibu-ibu itulah atau perempuan itulah yang sebenarnya memang bisa dianggap menjadi bisa menjadi sentral dari upaya pelestarian alam ini. Dan faktanya juga begitu kemudian. Nah, sebenarnya ada beberapa, misalnya kalau ini misalnya di Rahimah itu, Rahimah salah satu ini Rahimah temannya Fahmina, sama-sama dalam UPI. Nah, Rahimah ini punya simpul-simpul jaringan di beberapa daerah. Nah, aktivitasnya sebenarnya itu terkait dengan upaya menjaga keseimbangan ekosistem. Mereka membangun ekonomi daerah pedesaan, tetapi dengan tetap menjaga keseimbangan ekosistem. Mereka adalah kader-kader yang dibentuk melalui pendidikan kader ulama perempuan Rahimah. Ada tersebar begitu, ada di Kalimantan, ada di mana. Nah, salah satunya itu misalnya ada di Kalimantan sekarang, kalau nggak salah namanya Eni, itu mencoba mengorganisir masyarakat setempat kembali melakukan pertanian atau perkebunan alami. Itu salah satu bentuknya itu. Yeah. Nah, dan kemudian bukan hanya sekedar itu, mereka bisa memasarkan juga bersama-sama hasil produksinya itu. Tapi itu betul-betul dasarnya pada kembali ke bertani secara alami itu. Lalu ada juga Ibu Cici Parha itu membangun komunitas, semacam komunitas di Ledok Ombok. Itu juga mencoba mengembangkan perkebunan yang mengacu kepada pelestarian alam dan mengorganisir produk-produk setempat itu. Itu saya kira bentuk-bentuknya itu yang ada sekarang ini. Iya, terima kasih Pak Kiai. Jadi istilahnya memang peran perempuan tadi sudah disebutkan beberapa contoh daripada penerapan gerakan-gerakannya memang sudah berjalan, dan diharapkan memang ke depan bisa menjadi pionir ya, menjadi pionir dalam membangun kesadaran di masyarakat akan pentingnya menjaga keseimbangan alam. Kemudian juga berkaitan dengan peran tokoh agama atau peran ulama dalam hal menjaga keseimbangan alam tidak lengkap atau tidak istilahnya ya, tidak lengkap kalau tidak mengetengahkan salah satu pemikiran tokoh ulama Indonesia, Kiai Haji Ali Yafi, ayahanda dari narasumber kita
pada kali ini, di mana salah satu terobosan pemikiran beliau adalah menciptakan prinsip syariah keenam atau yang dikenal dengan istilahnya hifdzul bi'ah, artinya menjaga ekosistem atau menjaga kelestarian alam. Di sini beliau merupakan salah satu ulama yang vokal dalam menyuarakan pelestarian lingkungan, ya. Jadi artinya konsep fiqhul bi'ah ini memang menjadi sebuah garapan atau menjadi sebuah tren, ya, yang harus digalakkan oleh para tokoh agama yang lainnya, khususnya dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan alam di Indonesia. Nah, di sini yang mungkin akan saya tanyakan dalam sudut pandang Bapak sebagai tokoh agama dan sebagai pengasuh pesantren, sejauh ini langkah apa saja yang sudah diambil oleh para ulama, ya, artinya para tokoh agama dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap penerapan konsep hifdzul bi'ah tersebut? Nah, ini yang mungkin perlu semacam studi sendiri. Saya belum pernah itu, tetapi saya kira yang saya tahu sekarang itu ada beberapa pesantren yang berdiri diri sebagai pesantren hijau, atau ada pesantren apa istilahnya, tapi pesantren yang kira-kira ingin mengambil bagian secara aktif dalam upaya pelestarian lingkungan. Mereka misalnya, kalau saya tidak salah ingat itu di Jawa Tengah ada pesantren yang memang mengajak santri menanam pohon-pohon, lalu ketika santrinya pulang juga disuruh melakukan hal yang sama di kampungnya gitu, dan seterusnya. Ada pesantren juga yang mencoba memproduksi apa yang mereka makan atau makan apa yang mereka produksi, artinya menjadi semacam pesantren yang memenuhi kebutuhannya sendiri dari upaya membangun mengacu kepada menjaga kelestarian lingkungan itu. Dan ada beberapa hal yang dilakukan. Itu dulu waktu Kiai Ali Afi membuat bukunya itu tentang lingkungan hidup, sebenarnya ada rekomendasi dari buku itu. Misalnya salah satunya yang saya kalau tidak salah ingat itu adalah bagaimana supaya isu pelestarian lingkungan ini masuk ke dalam kurikulum sekolah. Tetapi saya nggak tahu, itu tampaknya belum terwujud. Dan beberapa organisasi seperti NU, Muhammadiyah, saya kira punya kajian-kajian khusus tentang lingkungan, isu-isu lingkungan hidup. Itu saya kira yang dilakukan. Artinya kalau mau disebut apa yang sudah terjadi, beberapa organisasi institusi pendidikan sudah mencoba melakukan itu, tapi secara mandiri. Permintaan rekomendasi kepada pemerintah untuk memasukkan isu lingkungan ke dalam kurikulum mungkin belum terwujud sampai sekarang. Iya, terima kasih. Jadi apa istilahnya, peran pesantren di sini, ya, tadi sudah disampaikan narasumber kita, perlu menjadi catatan kiranya bagi para audiens di sini, bahwasanya konsep pesantren hijau nampaknya ini perlu digalakan ini. Dan juga tadi adanya rekomendasi dari buku Bapak Al-Mukarram, Bapak Kiai Haji Ali Afi, diantaranya masalah kelestarian lingkungan ini hendaknya masuk dalam kurikulum sekolah. Nah, ini perlu menjadi catatan bagi para pengambil kebijakan, ya. Ya. Kemudian terkait dari konsep hifdzul bi'ah, saya juga kemarin sempat membaca, Pak Kiai, terkait dengan ukhuwah makhlukiyah, ya. Artinya bahwa ukhuwah kita bukan hanya ukhuwah Islamiyah, bukan hanya ukhuwah
watoniyah, bukan hanya juga ukhuwah basyariyah, tapi ada konsep yang lebih luas lagi, yakni ukhuwah makhlukiyah. Ya, jadi untuk mewujudkan hifdzul bi'ah, apakah memang perlu digalakan konsep ukhuwah makhlukiyah ini? Terus bagaimana penerapannya dari ukhuwah makhlukiyah ini, Pak Kiai? Nah itu ukhuwah makhlukiyah ini maksudnya tren baru mungkin ya. Iya. Tapi kalau kita mengacu ke Al-Quran misalnya itu banyak sekali ayat itu kan, misalnya yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard, itu kan seluruhnya itu bertasbih kepada Allah. Dan kita bisa ada ayat wa ma khalaqnas samaa wal arda wa ma bainahuma batila. Jadi kita bisa mengatakan bahwa sebenarnya dalam proses penciptaan, dalam penciptaan Allah Subhanahu tidak ada yang sia-sia, tidak ada satupun yang sia-sia. Itu semua ada dalam kerangka bagaimana keseimbangan ekosistem itu terjaga. Nah, oleh karena itu kalau kita kemudian mau berlaku semena-mena, itu entah itu kepada apa saja makhluk yang kecil-kecil yang tidak terlihat, itu efeknya akan kita alami sendiri. Nah, saya ingin ambil contoh misalnya gini. Saya kira kita mengalami COVID-19 sekarang ini, saya kira ini adalah dampak dari kerusakan lingkungan. Karena konon kabarnya virus COVID ini kan asal-usulnya dari hewan liar. Nah, problemnya adalah ketika kita hutan semakin habis, itu berarti juga habitat hewan-hewan itu makin ini. Itu artinya kita semakin berdekatan, manusia semakin berdekatan dengan makhluk hewan-hewan liar tadi itu. Nah, itu satu hal. Yang kedua, sekarang juga ada tren memelihara hewan-hewan liar itu, singa, macam-macam. Padahal sebenarnya itu seharusnya tidak bisa diperlakukan seperti itu. Mereka punya fungsi dalam menjaga keseimbangan alam ini. Saya kira itu. Kenapa tidak ukhuwah makhlukiyah ditegakkan dan dipromosikan? Ya, nah begitu. Iya, terima kasih. Oke. Mungkin perlu kiranya ya, istilahnya dengan segudang pengalaman dan pengalaman karir Pak Kiai yang sempat saya terima CV-nya juga, sempat istilahnya sebagai ketua Lakpesdam dan juga pengurus Perhimpunan Rahimah sampai sekarang. Artinya Bapak memang sangat concern dalam hal-hal yang berkaitan dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Mungkin sedikit kalau boleh kami meminta pengalaman Bapak selama inilah istilahnya gitu sampai sekarang, hal-hal apa saja yang kerap menjadi kendala dan menjadi halangan dalam istilahnya menata sumber daya alam maupun sumber daya manusianya, khususnya terkait dengan pelestarian lingkungan. Ya, ini begini, kesulitan terbesarnya itu adalah berbenturan dengan kepentingan. Bahkan ini bukan hanya kepentingan nasional, tapi ini kepentingan global. Jadi kepentingan global, kepentingan nasional itu kembali kepada istilah pembangunan tadi, itu tujuannya adalah bagaimana mengejar pertumbuhan. Itu. Nah, mengejar pertumbuhan ini itu artinya adalah memacu produksi, dan itu pasti mengeksploitasi alam, dan sistem produksi yang diciptakan pun memacu. Nah, itu saya kira benturannya yang paling jelas. Jadi banyak sekali
kepentingan melestarian alam ini itu akan berhadapan atau berbenturan dengan kepentingan pertumbuhan ekonomi yang tidak terbatas itu. Itu yang paling repot urusannya itu. Nah, yang kedua, pertumbuhan ekonomi ini kan sebenarnya juga dia tidak merata. Dia tidak merata itu dalam arti dia itu kemudian terpusat pada sekelompok masyarakat tertentu yang kita disebut lapis atas lah atau macamnya, yang mungkin jumlahnya sekitar 20%. Nah, sementara 80% itu agak repot hidup, artinya ada kesulitan ekonomi. Nah, kesulitan ekonomi ini karena orang harus makan apapun, maka orang tidak bisa lagi memikirkan bagaimana bagaimana pemeliharaan alam dan seterusnya. Meskipun sudah dicoba melakukan beberapa pendidikan, bagaimana supaya ada proses-proses memanfaatkan alam untuk menjaga keseimbangannya tak sambil berproduksi, tetapi seringkali terjadi adalah karena kelaparan, karena harus makan, maka masyarakat melakukan pengrusakan kepada alam. Jadi dua hal itu yang mungkin urusannya repot itu sementara ini. Nah, sebenarnya ada bukan mensyukuri, tetapi dengan COVID ini sebenarnya ini seharusnya maksud saya itu memberikan pelajaran kepada kita bahwa efek daripada sistem produksi yang eksploitatif seperti yang kita kembangkan selama ini itu ternyata membawa bencana yang maha dahsyat, dan dampak yang kita hadapi sekarang, yang kita hadapi sekarang COVID, yang kita belum tahu sampai kapan berakhirnya. Saya kira itu Mas ininya. Iya, terima kasih Pak Kiai. Ya, tidak terasa ya, luar biasa penjelasan dari narasumber kita Bapak Kiai Haji Helmi Aliyapi. Ya, karena memang pakarnya, jadi artinya tidak sebatas teori saja artinya yang bisa beliau sampaikan, tapi pengalaman-pengalamannya juga dapat memberikan inspirasi bagi kita semua agar memang dapat menjaga kelestarian dan keseimbangan ekosistem alam sebagaimana tadi sudah diungkapkan narasumber kita. Peran alam dan pengaruhnya ini memang sangat erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Satu pertanyaan mungkin sebelum mengakhiri diskusi ini, Pak Kiai, saran apa yang bisa Bapak berikan untuk masyarakat pada umumnya dan untuk akademisi kampus pada khususnya seperti kami-kami ini agar dapat mengoptimalkan peran dalam pengelolaan dan pemeliharaan lingkungan? Kalau ke masyarakat itu kan dan sekarang saya kira sekarang banyak itu melakukan misalnya sampah-sampah itu kan bisa semacam diolah kembali, recycle, itu bisa menjadi sumber penghidupan, tentu saja bagi yang punya kesempatan dan kemampuan. Barangkali perguruan tinggi itu juga bisa melakukan penelitian-penelitian yang membantu masyarakat bagaimana mengembangkan keekonomik atau sistem produksi yang bisa akrab dengan lingkungan. Saya kira perguruan tinggi punya sumber daya yang cukup memadai untuk melakukan studi-studi, dan juga saya kira kajian tentang konsep-konsep. Kalau kaitannya dengan institusi atau perguruan tinggi keagamaan kan tentu konsep-konsep keagamaan yang relevan dengan pelestarian lingkungan. Tapi kalau dia menyangkut teknologi, tentu saja yang menyangkut teknologi, bagaimana mengembangkan teknologi
yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, yang akrab dengan lingkungan. Saya kira itu Mas, saya nggak bisa memberikan banyak saran itu. Ya, luar biasa. Terima kasih banyak pada narasumber kita, Bapak Kiai Haji Helmi Aliapi, Majelis Musyawarah Kongres Ulama Perempuan Indonesia. Dapat atau sedikit saya simpulkan bahwasanya memang peran manusia dalam menjaga keseimbangan ekosistem alam ini sangat besar sekali, karena memang di samping mandat langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dampaknya juga adalah bagi kelangsungan hidup kita semua. Kita ketahui bersama ketika terjadi pemanasan global, dampak atau pengaruhnya sangat erat sekali dengan gagal panen, dengan pengaruh terhadap kualitas air, dan juga sangat berpengaruh pada kesehatan kita semua. Demikian juga terhadap pemanfaatan sumber daya alamnya juga kita tidak boleh berlebihan. Artinya pemanfaatannya kalau bisa sesuai dengan kebutuhan saja. Artinya secara sederhana, tidak boleh muluk-muluk yang dapat merugikan alam dan lingkungannya. Itu saja mungkin diskusi kita pada kali ini. Terima kasih pada narasumber kita, Bapak Kiai Haji Helmi Aliapi. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih Bapak. Sampai ketemu lagi.